Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang kita terima pada hari ini dan pada saat ini. Dengannya kita bisa duduk di sini berkumpul kembali untuk mempelajari sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah. Ia mencintai segala hal yang berkaitan tentang Rabb-Nya, termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang Rabb-Nya turunkan kepada kita semua berupa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, manusia terbaik. Ikhwan dan akhwat, para santri dan santridah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita masuk ke hadis yang ke-22, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adri tubba'un anabiyyan kana amla." Aku tidak mengetahui Tubba' itu seorang nabi atau bukan. Wa ma adri dzalqarnain anabiyyan kana amla. Dan aku tidak mengetahui Dzulqarnain itu seorang nabi atau bukan. Wa ma adri hudud kafaratun li ahliha amla. Dan aku tidak mengetahui apakah hudud di dalam Islam, hukuman-hukuman di dalam Islam itu menjadi kafarah, menjadi penebus untuk pelakunya atau tidak. Ini sudah kita jelaskan poinnya atau makna dari hadis ini secara global terkait dengan Tubba, terkait dengan Dzulqarnain, terkait dengan hudud. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Apa yang dibawakan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala di dalam buku ini dari faidah-faidah yang besar. Beliau membawakan faidah yang pertama dari hadis Abu Hurairah ini, hadis yang sahih, hadis yang mulia yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Yang hadis ini dinyatakan sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Begitu juga ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Beliau membawakan faedah yang pertama. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kata la adri, beliau mengatakan abdi khasyatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min al-qawli ala Allah Ta'ala bila ilmin. Besarnya rasa takut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Akhirnya apa yang membawa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengatakan, oh saya tahu tentang Tuba, oh saya tahu tentang Dzulqarnain, saya tahu tentang Hudud. Apa yang membawa Nabi kita mengatakan la adri? Rasa takut yang besar pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diberitakan atau bahkan dilarang, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti apa yang tidak kau miliki ilmunya. Dan ini pelajaran yang besar untuk kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin tidak memiliki kedudukan yang tinggi, tidak memiliki popularitas yang tinggi, sehingga harus lancang berbicara atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita ilmui. Sekelas Nabi saja tidak berani untuk mengatakan hal ini. Dan ini teguran untuk kita yang kita di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh kedudukannya di sisi Allah. Jangan sampai memberanikan diri untuk mengatakan, untuk berbicara atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Untuk berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sifatnya, tentang agamanya tanpa ilmu. Ini masalah yang besar. Dan ini merupakan adab. Ini merupakan adab yang harus kita miliki. Terkadang kita itu suka untuk mendakwahi saudara-saudara kita. Kita punya teman, suka untuk kita ingatkan supaya berada di atas jalan yang lurus. Tapi jangan sampai kesukaan kita ini membawa kita terjerumus ke dalam kesalahan yang besar, berbicara tanpa ilmu. Oleh karenanya, ada sebuah judul buku yang bagus dalam masalah ini yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau tidak salah, yang judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Pemberitahuan orang-orang yang menstempel, mengecap dari Rabbul Alamin. Yang buku ini aslinya, isinya adalah adab-adab atau poin-poin yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang berfatwa, setiap orang yang berbicara tentang din, tentang agama. Dan ketika seorang mengabaikan adab-adab, poin-poin tadi, banyak kerusakan atau keributan yang akan terjadi. Bukan hanya belajar saja yang harus beradab. Seorang guru, seorang dai pun harus beradab. Jangan sampai dia berbicara atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Buku yang bagus. Kalau seandainya jangan pemula-pula sebenarnya yang baca apa? Yang sudah mungkin mulai mendalami Islam, kemudian bergelut di bidang dakwah, bagus untuk dibaca buku. Misalnya seorang santri yang belajar SMA di pondok, kemudian kuliah agama, patut untuk membaca buku-buku seperti ini.
Ini buku yang bagus yang dianjurkan oleh Ustaz. Nah, faedah yang kedua, mubadaratu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tamaththul bima amarahu bihi rabbuhu azza wa jalla wa bima nahahu anhu. Bersegeranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bersegeranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan la adri, apa yang sudah Allah ingatkan, la taqfu ma laysa laka bihi. Jangan kau ikuti, jangan kau katakan apa yang tidak kau miliki ilmunya. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya semua. Kelak akan menjadi saksi atas kebenaran atau atas kesalahan kebatilan yang dilakukan oleh setiap pihak. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah taala beliau pernah mengatakan, dan ini Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu imamnya kaum muslimin. Sepakat Pak ya? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam, pemimpin kaum muslimin dan pemimpin seluruh alam, pemimpin seluruh makhluk. Beliau ditanya tentang suatu, kemudian tidak menjawab sampai datang wahyu dari langit. Ini kata Imam Malik. Berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh terburu-buru. Pelajari dulu, kaji dulu, baru kesimpulannya kita sampaikan kepada yang bertanya. Kesimpulannya kita sampaikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Kesimpulannya kita sampaikan kepada anak kita, keluarga kita, dan seterusnya. Walaupun kepada anak sendiri, kalau seandainya ditanya dan nggak tahu, kenapa nggak tahu? Jangan apa? Kita keluarkan semua apa? Ijtihad kita. Padahal apa? Sumbernya tidak ada. Menurut ayana, menurut awina, dan seterusnya. Padahal ilmunya tidak ada, tidak patut dilakukan atau tidak patut seorang itu melakukan hal seperti itu. Jadi kita ketika tidak memiliki ilmu tidak berijtihad. Tapi kita ketika tidak memiliki ilmu mengatakan tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, Imam Malik juga telah mengatakan, dan ini mungkin solusi Pak, ketika terjadi fitnah pada hari ini dan tersebar banyak orang yang mengatakan suatu tanpa ilmu, kemudian terjadi kerusuhan yang besar, keributan yang besar. Boleh jadi jalan keluar kembali untuk mengatakan tidak tahu. Imam Malik mengatakan atau min fiqhil alim an yaqula la a'lam fa innahu asa yuhayya lahu al-khayr. Di antara kefaqihan seorang alim adalah perkataannya la a'lam, saya tidak tahu. Mengatakan saya tidak tahu ini apa? Merupakan kefaqihan seorang orang yang berilmu. Ini orang berilmu benar-benar berilmu. Kenapa? Dia tidak tahu, kemudian mengatakan tidak tahu. Ini bukan sebuah kebodohan. Bahkan ini ilmu yang besar. Tidak berani untuk berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang besar.
فَإِنَّهُ عَسَى أَن يُهَيِّئَ لَهُ الْخَيْرَ. Karena sesungguhnya hampir saja akan disiapkan untuknya sesuatu yang baik. Tapi ketika ini dilanggar yang ada hal yang buruk. Dan itu terjadi di hari ini. Assalamualaikum. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan kaidah hendaknya seorang dai berhati-hati dari berbicara tanpa ilmu. Kalau tadi berbicara secara umum, sekarang kita berbicara tentang seorang dai. Setiap dai hendaknya berhati-hati dari berbicara tanpa ilmu. Mengapa? Karena kesalahannya luar biasa besar, keburukannya luar biasa besar. Kalau seandainya ada seorang dai memukul bacaannya, taruhlah, keburukannya hanya akan menimpa bacaannya yang dipukul. Tapi kalau seandainya seorang dai berbicara dengan lisannya tentang sesuatu yang tidak ia ilmui, kemudian tersebar, maka keburukannya akan tersebar. Maka setiap kita yang mengajak orang lain untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hendaknya berhati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai berbicara tanpa ilmu. Kemudian jangan juga kita mengira ketika kita mengatakan tidak tahu, lalu kita mengira hal itu akan menjatuhkan martabat kita, kedudukan kita di mata teman-teman kita, masyarakat dan seterusnya. Tidak. Dan ini diantara terbisu iblis kepada Bani Adam, tipu daya iblis kepada Bani Adam. Kapan? Ketika ia mengira kalau mengatakan tidak tahu, harga dirinya, wibawanya, kedudukannya akan jatuh. Ini tipu daya iblis. Dan hal ini tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ketenaran, dengan kedudukan, dengan rasa takjubnya manusia terhadap dirinya dan ucapannya. Dia takut hal tadi akan sirna, hilang, dan akan terasa berat pada dirinya, dan akan terasa semakin berat kalau seandainya bacaannya berpindah kepada ustaz lain, kepada dai yang lain, maka dilakukan hal ini. Ia akan berbicara tanpa ilmu dan terus akan mencari pembenaran atas kesalahannya. Dan ini habis iblis. Kita patut untuk berhati-hati. Bukan seperti itu sifat orang-orang yang ikhlas di dalam dakwah. Bukan seperti itu sifat orang-orang yang ikhlas di dalam mengajarkan ilmu. Orang yang ikhlas itu, kalau kita contohkan, seperti seorang dokter yang menyembuhkan pasien di sebuah rumah sakit. Kalau seandainya ada pasien yang sembuh melalui tangan seorang dokter, dokter yang lain apa kesel gitu? Senang semua. Harusnya seorang dai seperti ini. Ketika ada orang lain mendapatkan hidayah dari tangan dai yang lain, harusnya apa? Senang. Bukan malah apa? Coba sama saya aja. Kalau lebih bagus itu masa depannya. Nah, dan seterusnya. Itu orang yang ikhlas.
Dia akan selalu senang ketika saudaranya mendapatkan kebaikan walaupun bukan dari orangnya. Dan ini hal yang perlu kita cermati. Hatta di dalam pergaulan kita sehari-hari. Terkadang kita pernah mungkin membawa seorang teman ke kajian-kajian sunnah. Mungkin sekali kita bawa, tapi besok-besoknya nempelnya sama orang lain. Nempelnya sama orang lain. Kemana-mana, kalau ikut kajian kemana-mana apa? Sama orang lain, udah gak sama kita lagi. Alhamdulillah, kita sudah membuka pintu ini. Harusnya senang, bukan malah apa? Dulu saya yang bawa, sekarang malah nah, bukan seperti itu. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Tadi mungkin itu ujian buat kita. Ujian buat kita dalam masalah apa? Kebaikan. Ikhwan dan akhwat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kamilah perkataan seorang atau perkataan kita tidak tahu itu sebuah derajat yang tinggi dan keselamatan dari dosa. Dahulu para salaf rahimahullah, kalau seandainya ditanya, dia berharap orang yang bertanya ini tidak tanya kepada diri. Dia berharap orang ini bertanya kepada orang lain, kemudian mendapatkan kebenaran tadi di tangan orang lain tersebut. Zuhud mereka di dalam hal ini. Bukan berarti tidak mau menyampaikan ilmu, bukan. Seandainya mereka ditanya, mereka jawab. Tapi ada harapan. Mudah andaikan mereka itu mendapatkan kebaikan tadi dari orang lain. Karena masalah berbicara tentang diri, tentang agama Allah itu masalah yang besar. Dan itu terkadang menjadi berat pada hati sebagian para salaf kita rahimahullah. Berat untuk berbicara tentang itu. Khawatir ada di sana zallah, kesalahan, ketergelinciran yang mungkin mengakibatkan jawaban tadi yang diberikan kepada saudaranya menjadikan saudaranya tergelincir atau menjadikan saudaranya berbuat salah karena fatwanya, karena pendapat. Abdurrahman Ibnu Abi Laila rahimahullah ta'ala mengatakan Ad-darabtu 20 wa 100 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar ma minhum rajulun yus'alu 'an shay'in illa wadda an akhahu kafahu wa la yuhaddithu bi hadithin illa wadda an akhahu kafahu. Beliau mengatakan, aku mendapati 120 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Tidak ada di antara mereka seorang pun yang ditanya tentang sesuatu kecuali dia menginginkan cukup dijawab itu saudara. Dan tidaklah ada seorang dari mereka yang menyampaikan sebuah hadis kecuali dia berharap menginginkan saudaranya lah yang menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Sampai seperti itu. Dan itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan karena ini habis ini apa Pak? Tanya ini aja lah. Padahal dirinya tahu. Misalkan ada yang nanya kepada kita dan kita punya ilmunya, kita tahu dalilnya, hukumnya dan seterusnya. Tapi ketika ditanya, tanya sama ini aja, tanya sama Pak Mufsir aja. Kalau tanya betul dan seterusnya, kalau tahu sampaikan. Kalau tahu sampaikan. Tapi tetap di hati ada bisikan-bisikan seperti tadi. Saya berharap teman tadi nah ini apa risiko itu lebih baik dan seterusnya. Untuk menghilangkan kesombongan yang mungkin terbesit di dalam hati ini penting. Ikhwas sekalian,
Pernah suatu hari Sari As-Saqati rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau seandainya seorang memasuki sebuah kebun yang di sana ada banyak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pohon-pohonnya, ada burung-burungnya, kemudian semua makhluk tadi berbicara kepada dirinya, kepada orang yang ada di kebun tersebut, yang melewati kebun tersebut, dengan bahasanya masing-masing. Assalamualaikum ya waliyullah, kesejahteraan atasmu wahai wali Allah. Seandainya fasakanat nafsuhu ila dhalika kana fi aydiha nasiran wallahu hadi la ilaha illa hu. Kemudian apa? Dirinya menjadi tenang. Seandainya terjadi ada yang membuat ya wali Allah, assalamualaikum ya wali Allah, kemudian apa? Tenang, bukannya marah. Oh, nah, maksudnya membenarkan kalau diri ini apa? Wali Allah, wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata beliau? Seakan-akan orang tersebut menjadi tawanan untuk orang yang berbicara tadi. Kalau dipuji seperti itu apa? Senang, tenang. Tapi kalau seandainya dicabut pujian tadi apa? Wah, orangnya luar biasa. Dan Allah Al-Hadi, zat yang memberikan hidayah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ikhwan dan akhwat semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ini masalah yang besar. Tidak ada dari kita yang meremehkan kecuali yang tergelincir jatuh. Dan jangan sampai hati kita menjadi besar karena ilmu yang sedikit yang kita miliki, kemudian berbicara atau berani berbicara tentang sesuatu yang tidak kita ilmu. Kemudian kawan, faedah berikutnya di dalam hadis ini disebutkan dua hal tentang kisah orang-orang terdahulu. Satu, siapa? Tubba, raja yang saleh. Yang kedua, Dzulqarnain. Di sini menerangkan ada keutamaan mempelajari dan mengajarkan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Mengajarkan kisah yang ada di dalam Al-Quran, mengilmui kisah yang ada di dalam Al-Quran, itu kemuliaan. Ada keutamaannya. Dan bukan yang kita maksud dalam kisah-kisah tadi hanya membacakan kisah-kisah tersebut, dibacakan aja dari awal sampai akhir, bukan. Tapi yang kita maksud adalah ibrah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Nah, itu memiliki keutamaan. Mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu itu memiliki keutamaan yang besar. Begitu juga mengajarkan kisah-kisah tersebut untuk diambil pelajarannya memiliki keutamaan yang besar. Di sana dalam Al-Quran ada kaum yang mereka mendustakan para rasul. Dan mari kita lihat apa akhir dari kehidupan mereka. Supaya apa? Bisa diambil pelajarannya. Di antaranya ada juga kaum yang mereka membenarkan rasulnya. Dan lihat apa akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala bicarakan tentang mereka. Nah, kisah-kisah seperti ini patut untuk diambil pelajaran. Patut untuk dijadikan sebagai pelajaran. Bukan hanya sekedar kerennya, binasa kaum itu. Dan seterusnya, bukan hanya khabar. Bukan hanya pengkabaran. Tapi yang kita butuhkan di sana adalah ketika mendapatkan kisah-kisah tadi hak benar adanya dalam Al-Quran, kita ambil pelajarannya. Entah itu kebaikan yang bisa kita amalkan atau keburukan yang bisa kita
tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran untuk orang-orang yang berakal dan tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut kecuali orang-orang yang berakal. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. 111. Ikhlas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, para santri semoga dirahmati Allah SWT. Membaca kisah-kisah orang terdahulu, para salaf kita, para nabi-nabi atau umat-umat terdahulu, dan yang beriman atau yang kufurnya, itu bisa membangkitkan semangat di dalam beramal. Bisa membangkitkan apa? Semangat di dalam beramal. Bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan sebuah ungkapan. Imam Abu Hanifah itu ahli apa? Fikih, tapi beliau mengatakan tentang profesi ini, tentang apa? Kecintaan beliau kepada ilmu fikih ini. Kira-kira yang sudah bergelut dengan ilmu fikih ini cinta tak terhadap ilmu ini? Luar biasa. Tapi apa yang beliau katakan? Qira'atu siyaril ulama'i ahabbu ilayya min kutubil fiqh. Membaca siar, kisah-kisah para ulama lebih aku cintai daripada buku-buku fikih. Karena di sana apa? Bisa memberikan semangat kita untuk beramal. Dan kita harus punya motivasi seperti ini sehingga kita apa? Mau mengeluarkan sedikit harta kita untuk beli buku-buku yang sifatnya apa? Sirah, sejarah, kisah. Terkadang kita nggak punya teman yang bisa apa? Memberikan atau membalikan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada teman yang nggak pernah berkhianat. Apa Pak? Buku yang ceritanya tidak pernah membosankan. Para sahabat itu seperti ini. Ketika mereka mulai, mungkin sebagian mereka ada yang mulai bosan, mereka membaca tentang orang-orang yang sudah didahului untuk diambil pelajaran. Dan itu menyenangkan. Itu bisa menghibur kita. Dan kalau bisa masing-masing kita punya buku-buku seperti ini. Terkadang hati ini keras, nggak bisa untuk menangis. Mau dengarkan kajian, mendengarkan ayat, hadis pun nggak bisa menangis. Tapi terkadang ada poin-poin yang kita nggak tahu kehebatan itu datang dari mana. Ketika membaca sirah para salaf kita rahimahullah, mudah mata itu untuk menangis. Hati itu mudah untuk menangis. Baca sejarah mereka. Kalau seandainya nggak punya, bacalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Punya. Mudah-mudahan Al-Quran terjemah punya. Tapi kalau seandainya pun nggak punya, kita punya HP sekarang bisa buka di internet. Ada terjemahannya. Baca kisah-kisah mereka untuk menjadikan kita lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika mungkin anak pribadi yang bosan atau mulai football dan yang lain, baca sejarah-sejarah seperti itu luar biasa. Dan kadang ada nggak tahu kenapa pengen nyebutinnya, sebutkan dalam kajian, sebutin ke teman, sebutin ke ini. Mudah-mudahan bisa ikut semangat. Dan di antara buku yang bagus dalam masalah ini, yang mungkin nggak terlalu panjang ya Pak, mungkin panjang juga bosankan. Yang pendek tapi mengena. Ini salah satu yang kisah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibaca di mana Pak? Buku yang lumayan. Salah satu belajar siapnya. Betul judulnya. Nah, apa? Lupa.
sahabat hurul yakin. Itu ringkas dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang sahabat mungkin bisa dibaca dan ada terjemahannya, tapi baca versi Arabnya itu lebih luar biasa karena bahasanya Masya Allah. Ada suar min hayatis sahabat dari Abdul Rahman Waqfat Basha. Suar min hayatis sahabat tentang sahabat Rasulullah. Kadang sebagian kisah Anda bawakan di sana. Di para setelahnya mungkin bisa tentang tabi'in, buku yang ditulis oleh penulis yang sama, Suar min hayatit tabi'in, sirah-sirah tentang para tabi'in. Dan ada juga milik beliau juga Suar min hayatis sahabiyat, untuk para akhwat mungkin ada sejarah tentang para sahabiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku-buku seperti ini tahuddu 'alal amal, itu memberikan motivasi untuk beramal. Kalau bisa kita punya, tapi jangan setiap hari dibaca. Apa maksudnya? Jangan dikhatamkan sekali dulu. Iya bagus. Kita butuh yang seperti ini itu untuk apa? Memompa ketika udah mulai kompres gitu istilahnya. Jadi jangan diselesaikan semuanya, kemudian apa? Yang ada selesai malas, udah dibaca semuanya. Dapat semangat, kejar amalnya. Nanti seminggu ke depan malas lagi, mundur lagi, baca apa yang bisa. Dan seterusnya. Ini sedikit banyaknya akan membawa kita kepada alam yang berbeda. Kita punya semangat yang mungkin tidak kita punya dulu. Ikhlas sekalian dan akhwat semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membaca kisah-kisah orang terdahulu itu bisa jadi penghibur untuk diri kita. Bisa meneguhkan kita di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas sunnah. Dan di antara hal yang menunjukkan akan hal ini, yang pertama, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud. Di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kisah-kisah para nabi. Dan hal ini disebutkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan Allah sebutkan kisah-kisah para nabi terdahulu? Jadi kira-kira kisah para nabi terdahulu itu tentang apa? Perjuangan mereka. Bukan tentang senangnya aja, tapi susahnya mereka bagaimana. Disebutkan pada Nabi SAW, kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya dalam surat Hud ayat 120, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dzikra lil-mu'minin." Dan semua kisah tadi, atau semua kisah dari kisah para nabi dan rasul telah kami kisahkan kepadamu, yang hal itu dapat meneguhkan dirimu, meneguhkan hatimu, dan telah datang kepadamu pada kisah-kisah tadi segala kebenaran. Telah datang padamu pada kisah-kisah tadi nasihat, telah datang juga pada kisah-kisah tadi pengingat untuk orang-orang yang beriman. Allah sebutkan kisah-kisah para nabi, kemudian Allah katakan ini sebagai apa? Dinusan bidah ini bukan, supaya kami bisa kokohkan, kami bisa teguhkan hati. Dan ujian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa besar. Butuh kiranya disebutkan sesuatu yang lebih besar ujiannya. Ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada yang dikejar-kejar, dan seterusnya. Dan hal ini menjadi yang pertama tadi menjadi
tathbit, menjadi peneguh hati Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua sebagai hiburan untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi pembangkangan, terjadi kekufuran dari umat-umat Nabi terdahulu, kemudian meninggalkan nabi-nabi, memberontak atas nabi-nabi, walaupun dalil-dalil, bukti-bukti keesaan Allah itu sudah dijelaskan kepada mereka, tetap mereka seperti itu. Tetap nggak mau dengar seperti orang yang tuli, nggak mau melihat seperti orang yang buta, walaupun dalilnya sudah jelas, walaupun bukti nyatanya sudah gamblang. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh ayat kelima dan seterusnya. Allah berfirman, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku siang malam. Untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dakwahmu ini bukan bikin mereka mau untuk mengikutiku. Yang ada apa? Dakwahmu ini malah bikin mereka makin lari, makin menjauh dari Islam. Wa inni kullama da'awtuhum linaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan aku setiap kali mendakwahkan mereka, mengajak mereka kepada Islam, ditaghfira lahum, supaya engkau ya Allah ampuni mereka. Mereka masuk Islam masih diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka buat jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Mereka buat jari mereka di telinga-telinga mereka, tutup telinganya, nggak mau dengar. Dan mereka tutup muka mereka, kepala mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Dan mereka tetap ingkar, dan mereka tetap menyombongkan diri. Ini hiburan buat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Nabi yang sampai seperti itu, dakwahnya tiap hari siang malam, tapi kaumnya tetap ingkar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih banyak yang mengikuti. Ini hiburan. Dan ketika membaca hal-hal yang seperti ini, setiap kita harusnya paham. Ini juga hiburan buat kita. Seorang guru ketika mendapati nufur santri, pembangkangan santrinya nggak ada yang mau nurut di sana, apa? Baca kisah-kisah Nabi seperti ini jadi hiburan. Seorang ayah ketika mendapati nufur dari anaknya, ini hiburan baca seperti ini. Masih ada yang lebih parah daripada kita, yang lebih besar ujiannya daripada kita. Dan ini pelajaran yang besar. Ini faedah daripada kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Secara khusus untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk meneguhkan hati beliau, dan kemudian untuk menjadi penghibur untuk diri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati pembangkangan dari umatnya, penolakan dari umatnya, dan seterusnya. Dan ini patut untuk kita pelajari. Jangan dikit-dikit karena nufur anak kita, santri kita kemudian apa? Angkat tangan. Udahlah, biarin aja. Dan seterusnya. Masih banyak yang lebih parah ujiannya daripada kita.
Kadang-kadang mungkin anak kita berulah ini, santri kita berulah juga ini. Terkadang mengingat perjuangan orang lain tentang anaknya, tentang santrinya, itu bisa menjadi penghibur untuk mereka. Alhamdulillah di sini nggak ada yang berantem sampai bocor-bocor kepalanya. Tapi di tempat lain, kebingungan pengajar guru itu apa? Terkadang telat masuk halakoh, anak pernah diceritakan, apaan telat? Kenapa? Habis melerai itu ada santri kayak bocor-bocor. Kita yang nggak nyampe seperti itu kadang apa? Udah geleng-geleng itu kelakuan santri, tapi ini apa? Ketika tahu ada yang lebih parah, ini bisa apa? Menjadi hiburan buat kita masih biasa ternyata. Ketika terjadi yang seperti itu di keluarga kita juga apa? Ketika tahu ada yang lebih parah, itu ternyata masih biasa, jadi hiburan. Akhirnya pelajaran yang bisa kita ambil, kita bisa bersabar di atas jalan ilmu dan dakwah. Dan ini penting. Ilmu, aman, dan dakwah butuh sekiranya kita memiliki pendorong untuk bisa terus semangat di sana. Di atas jalan ilmu, di atas jalan aman, di atas jalan dakwah. Maka membaca kisah-kisah orang-orang saleh itu bisa membangkitkan semangat kita di dalam hal tadi. Membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu yang Allah binasakan bisa menjadikan kita banyak introspeksi diri dan seterusnya. Dari pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala, ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah Ta'ala kita akan masuk ke hadis yang ke-23 di perjumpaan yang akan datang insyaallah. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu terkait dengan manhaj. Allah Ta'ala kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.